Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Adida Nurfiantina, Nurdia Anjani, dan Novalia Udin akan membawakan materi mengenai humor dan pragmatik. Yang pertama adalah pengertian humor. Menurut Ross, humor adalah sesuatu yang bisa membuat orang tertawa. Namun, Setiawan berpendapat bahwa humor adalah suatu rasa atau gejala yang dapat merangsang seseorang untuk tertawa secara mental. Sedangkan Satyanarayana menjelaskan bahwa humor sering menciptakan tawa, namun tawa bukanlah suatu ukuran sebuah humor. Karena humor dapat menghibur, tapi pada kebanyakan kasus ternyata humor tidak selalu membuat orang tertawa. Selanjutnya, Wijana menambahkan bahwa humor tidak hanya merupakan penyimpangan aspek semantik, namun juga lebih pada aspek pragmatik yang merupakan penyimpangan prinsip kerjasama. Selanjutnya ada bentuk humor. Yang pertama adalah practical joke, atau lelucon yang dimasukkan ke dalam tindakan. Caranya adalah dimainkan pada orang lain dan humor berasal dari apa yang sedang terjadi dan berupa lisan. Contohnya, ketika seseorang melihat temannya memiliki minuman dan ia ingin memintanya, kemudian ia berkata pada temannya, "Awas, ada apa di belakangmu?" Kemudian saat temannya menoleh, ia mengambil minuman temannya. Bentuk humor yang kedua adalah recovery, atau kombinasi dari kesalahan dan kecerdasan ketika orang melakukan kesalahan dan untuk mengatasi kesalahannya dan dia menyelamatkan dirinya dengan melakukan koreksi cepat, itulah yang dinamakan recovery humor. Contohnya, ketika seseorang melakukan kesalahan seperti memakai baju terbalik, kemudian dia berkata bahwa model bajunya memang seperti itu. Bentuk humor yang ketiga adalah repartee, atau meliputi balasan pintar. Merupakan bentuk umum dari humor ini adalah menghina atau mencemooh. Contohnya, teman yang saling menghina, "Kepalamu itu botak sekali seperti lapangan." Dan kemudian dia menjawab bahwa botaknya itu merupakan kesaktiannya, dan dengan kesaktiannya itu, dia dapat membuat tubuh temannya lebih pendek lagi. Selanjutnya ada switching. Bentuk umum humor ini adalah mengubah bagian utama sebuah cerita atau menyeleweng dari apa yang sedang dibahas. Contohnya, ketika seseorang sedang membahas tentang semut, namun tiba-tiba seseorang membicarakan tentang gajah. Yang kelima ada wisecrack, berupa setiap komentar cerdas mengenai suatu hal tertentu atau orang lain. Contohnya, ketika Bagio bertanya pada Kirun tentang sepeda, "Kenapa roda diberi nama roda?" Dan Kirun menjawab bahwa roda berasal dari loro kudu podo atau dua harus sama. Selanjutnya ada kualitas humor. Yang pertama itu ada absurd, yang kedua ada incongruous, yang ketiga ada ridiculous, yang keempat ada ludicrous, dan yang kelima ada funny. McG tahun 1979 mengatakan bahwa berbagai macam bentuk dan jenis humor yang ada tidak terlalu penting untuk diperdebatkan. Namun, dalam setiap humor tersebut dapat dideskripsikan dengan 5 kata sifat yang merupakan cerminan kualitas humor. Kualitas humor yang pertama ada absurd. Sebuah kejadian atau pernyataan yang tidak logis dan konsisten dengan apa yang diketahui dan pengetahuan penutur dan pendengar. Yang kedua ada incongruous. Pemikiran ini berkaitan dengan kecocokan dan ketidakcocokan dalam hubungan komponen seperti halnya objek, kejadian, dan pemikiran. Ketika urutan dari unsur yang berkaitan pada sebuah kejadian itu tidak cocok dengan yang diharapkan, maka kejadian ini bisa dikategorikan ke dalam incongruous, dan kejadian tersebut menjadi tidak lagi incongruous jika pada saat hal tersebut menjadi mempunyai arti. Yang ketiga ada ridiculous. Bentuk ini kadang digunakan sebagai kesamaan dari absurd, walaupun itu juga merujuk pada kejadian yang lucu dan tidak serius. Maksudnya, dari menertawakan seseorang atau kejadian biasanya bertujuan meremehkan atau menyepelekan. Yang keempat ada ludicrous. Merupakan konsep yang lebih tinggi didasarkan pada kejadian yang menyebabkan orang tertawa disebabkan oleh ketidakcocokan, absurd, berlebihan, atau konyol. Yang terakhir ada funny.
Kata ini mungkin lebih sering digunakan daripada bentuk yang lain. Menariknya, ini merupakan satu-satunya bentuk yang berhubungan erat dengan humor yang juga merujuk pada sesuatu kejadian yang tidak biasa atau ketidakcocokan yang membingungkan. Kata ini berasal dari kata fun yang tidak dapat dibandingkan arti antara keduanya. Konsep dari fun itu sendiri hanya untuk kesenangan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang humor dalam penyimpangan kaidah pragmatik. Jadi prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan merupakan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh para penutur. Namun, terkadang pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut memunculkan hal baru, salah satunya itu humor. Jadi dengan pelanggaran-pelanggaran prinsip tersebut bisa saja tercipta sebuah humor. Contohnya adalah percakapan antara pria dan wanita yang satu ini ya. Ketika pria bilang, "Apakah anjingmu menggigit?" Wanita, "Tidak." Lalu pria ini menggapai ke bawah untuk meraih anjing. Lalu pria itu kaget. Anjing itu menggigit tangannya, padahal wanita bilang anjing itu tidak menggigit. Lalu pria kesakitan. "Oh, hei, kamu bilang anjingmu tidak gigit." Lalu wanita bilang, "Memang, tapi ini bukan anjingku." Begitu kata wanitanya. Nah, dari contoh tersebut pria itu meminta informasi tentang anjing yang ada di depan mereka, tapi dia mengiranya anjing itu milik lawan bicaranya, yaitu si wanita. Tetapi wanita tersebut tidak memberikan informasi yang lengkap atau kurang. Nah, sehingga informasi yang dibutuhkan pria ini terjadi pelanggaran maksim kuantitas, salah satu prinsip kerjasama. Nah, pelanggaran tersebut justru memunculkan suatu kelucuan tersendiri, dan inilah yang disebut dengan pelanggaran maksim kuantitas yang berbentuk humor. Attardo 1994 mengemukakan bahwa sebuah lelucon atau humor melibatkan pelanggaran satu atau lebih prinsip kerjasama yang dikemukakan Gris. Klaim bahwa lelucon bisa dilihat dari pelanggaran maksim berawal dari Gris yang menganggap ironi sebagai implikatur. Contohnya nih ada, "Permisi, Anda tahu jam berapa sekarang?" "Ya, saya tahu." Lelucon di atas itu jika diperhatikan lagi merupakan sebuah pelanggaran salah satu maksim kerjasama, yaitu maksim kualitas. Contoh ini merupakan bukti bahwa suatu lelucon atau humor dapat dilihat dari pelanggaran maksim. Oke teman-teman, mungkin gitu aja penjelasan tentang humor dan pragmatik. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung diutarakan di kolom pertanyaan. Insya Allah akan kami jawab. So, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.